bisa 5 liter atau sampai 6 liter atau sampai 8 liter ya, tergantung kawan dari media wadah potnya itu kawan ya. Selamat pagi kawan, salam jambu. Seperti yang saya janjikan kemarin bahwa topik hari ini adalah di Akademi Online adalah kocor pupuk kandungan P dan K. Kemarin ada yang terlupakan ya, wadah pupuk kawan. Tentunya kalau kita beli pupuk di toko pertanian itu adalah dalam bentuk packagingnya aluminium foil atau plastik kan ya, seperti pupuk kandungan P dan K, KNO3 ya. Nah sebaiknya kawan, wadahnya itu adalah dipindahkan dalam wadah tertutup dengan bentuknya yang ulir ya, yang ada ulirnya ya, tertutup rapat. Ada dua tutup, tutup satu ini, kemudian ada yang tutup terputar ya. Atau ini adalah bekas pupuk kawan ya, wadah pupuk, wadah bekas pupuk. Bisa juga ini kawan, ini bisa beli di toko plastik ya. Ini juga putar kawan ya. Ini ada berisi 1 kilo. Nah KNO3 itu satu pembelian KNO3 yang warna putih itu adalah berisi 2 kilo kawan, berisi 2 kilo. Nah tentunya kalau ini wadah 1 kilo, tentunya 1 kilo harus dibungkus lagi ya, di repacking lagi yang tertutup rapat. Tetapi khusus untuk wadah KNO3 cari yang wadah yang berisi 2 kilo tetapi tetapnya ulir ya, yang tutup rapat. Kenapa saya menyarankan dengan tutup rapat? Kebanyakan kawan-kawan yang relasi saya, yang saya rawat di kebunnya, cara penyimpanannya pupuk itu wadahnya bukan tutupnya bukan ulir, tapi tutup yang biasa gitu, dimasukkan celek gitu. Nah, karena udara itu pasti ada panas, malamnya dingin, terjadi kelembapan, ada kelembapan pasti. Nah, kalau tersimpannya tidak cepat habis, ini akibatnya di bagian dalam pupuk ini, di bagian wadah ini, pupuknya akan lembab dan berair, dan tentunya kandungannya sudah hilang apa yang di sini. Ya, itu tujuannya ya. Jadi harus tertutup rapat ulir agar tidak terjadi kelembapan dan tidak berair pupuknya. Ini sering kasus kawan-kawan yang datang di kebun pun juga saya tanya wadahnya gimana, semuanya hampir tidak menggunakan ulir, ala kadarnya kawan ya, sebaiknya yang ada ulir itu kawan. Kemudian mengenai pupuk TSP sama KCL ya, pupuk TSP KCL itu hanya dilakukan penaburan, jadi hanya ditabur ya, disebar di atas media tanam. Biasanya pupuk TSP dan KCL itu memang ada pemakaiannya ya, ada pemakaiannya. Nah, bagi kawan, pupuk TSP dan KCL itu biasanya dipakai untuk skala kebun karena untuk penghematan biaya. Tetapi kalau kawan-kawan hanya mempunyai dalam satu rumah 1 pohon, 2, 3 sampai 5 pohon, gunakan yang pupuk P dan K saja, yang dengan KNO atau KNO3, karena itu kedua ini adalah mudah larut air. Tapi kalau TSP dan KCL itu tidak mudah larut dengan air. Tetapi kalau kawan masih mempunyai sisa pupuk seperti TSP dan KCL, sebarkan aja di dalam media tanamnya, di wadah potnya, dan disiram air, atau sebaiknya pemakaian pemberiannya, nyebarnya, tanah yang toppingnya di media tanam di wadah pot itu dibuka sedikit 5 cm atau 10 cm, kemudian disebar TSP sama KCL, kemudian ditutup kembali kawan, dan disiram-siram terus-menerus pagi dan sore. Itu kawan. Nah berikut kawan, ini kita akan melakukan kocor pupuk kandungan P dan K. Pada minggu yang lalu kita melakukan pemotongan akar dengan cara repotting ya. Nah bagi kawan-kawan yang baru hadir, silakan link ya, linknya di bawah ini videonya ya. Itu saat ini karena 1 minggu 7 hari kemudian, tepat hari Rabu hari ini, kita melakukan pengocoran gitu kawan. Nah kita menggunakan pupuk kandungan P dan K saja kawan. Nah kawan, minggu yang lalu 2 video sebelum ini itu kan
kita melakukan pemangkasan akar dengan cara repotting di media tanam planter bag 75 liter. Nah, sini sudah saatnya kita melakukan pengocoran dengan pupuk kandungan P dan K. Setelah 1 minggu kemudian, setelah 7 hari kemudian, kita akan melakukan pengocoran pupuk dengan kandungan P dan K. Berikut liputannya kawan. Nah kawan, karena media tanamnya ini adalah planter bag 75 liter air ya, yang minggu lalu, ini kan barusan kita pemotongan akar, repotting. Nah kalau 75 liter itu kita cukup beri 2 sendok makan. Jadi 10 liter air bisa kita beri 2 sendok makan, berarti 30 gram kan kawan. Tetapi bisa maksimal 3 sendok makan dengan air 10 liter saja. Tetapi ini karena minggu yang lalu dilakukan pemotongan akar dan penggantian media tanam dengan pupuk saja, maka tentunya akarnya agak berkurang kan. Nah, saya beri hari ini cukup 2 sendok makan saja kawan ya, pupuk kandungan P dan K. Kemudian kawan, tetap saja kalau pupuk begini kita aduk pakai tangan saja, apa yang saya sampaikan sebelumnya, karena masing-masing tangan itu mengandung enzim ya, jadi agar supaya juga berpengaruh ya tentunya akar, tetapi kita pastinya tidak tahu seberapa jauh manfaatnya atau kandungannya enzim ya. Kita nggak usah perlu periksa saja lah ya, yang jelas setiap tangan mengandung enzim ya. Sampai rata kawan. Kalau sudah rata, maka kita pakai sendok pakai gelas ini ya, tabung 1 liter ya, kita ratakan. Kira-kira kalau 75 liter sampai turun ke bawah itu kira-kira kurang lebih 5 liter kawan, kurang lebih ya, sampai dia air ini sampai dia turun ke bawah ya, sampai air ini turun di bawah planter bag ini kawan ya. Itu adalah tandanya berarti akar yang kita siram, yang kita kocor pupuk kandungan P dan K ini sudah menyentuh di akar di bagian bawah. Saya rasa cukup kawan 5 liter, tapi kawan-kawan kan media tanamnya mungkin terlalu padat atau gimana ya, kita kan kurang tahu ya. Jadi sesuaikan, bisa 5 liter atau sampai 6 liter atau sampai 8 liter ya, tergantung kawan dari media wadah potnya itu kawan ya. Nah begitu kawan, jadi hari ini jadi cara pengocorannya, jadi sesuaikan ya di dalam label. Oh ya, saya lupa kawan, sebelum ini liputan yang di kebun pengocoran pupuk kandungan P dan K dengan 10 liter air ditambah 2 sendok makan jika barusan di repotting. Tetapi bila kawan potnya tidak dilakukan repotting ya, masih dalam keadaan utuh, bisa dilakukan 10 liter air ditambah 3 sendok makan kandungan pupuk P dan K. Nah kawan bisa melakukan improvisasi ya, dengan diberi penambahan penyedap rasa, semua merek apapun terserah kawan. Kemudian bisa juga ditambah dengan minyak ikan yang biasa dibeli di apotek dalam bentuk kapsul bening, itu murah sekali kawan. Nah bagaimana komposisinya? Jika 10 liter air ditambah pupuk kandungan P dan K 30 gram setara 2 sendok makan tadi, itu ditambah bisa penyedap rasanya, ditambah minyak ikannya, dan komposisinya dosis minyak ikan dan penyedap rasanya kawan-kawan sendirilah yang melakukan improvisasi. Begitu kawan. Baik kawan, besok kita atau lusa kita akan ketemu lagi dengan bab mata kuliah di Akademi Online Surabaya Flora Gallery tentang cara semprot pupuk dan insektisida, baik pupuk organik dan maupun pupuk kimia. Baik kawan, mata kuliah hari ini di Akademi Online. Terima kasih. Salam jambu. Enjoy and happy gardening. Peace.